Selanjutnya terjadi cekcok mulut hingga berujung adanya dugaan tindak penganiayaan oleh oknum anggota TNI. Jangan semena-mena, kalau ada keliru diproses saja. Tapi kalau semena-mena ingat, yang Anda hadapi itu rakyat. Jangan bikin rakyat marah. Walaupun memang ini sudah ditangkap. Aturannya. Kecuali dia nggak ngerti, pecat aja. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya di Ngaji Urip. Kali ini, baru-baru ini tentu kita sudah mendengar, melihat mungkin, yakni tentang relawan Ganjar yang dihajar oleh oknum TNI di Boyolali. Ini tentunya merupakan kejadian yang sebetulnya tidak kita kehendaki dan tentu hal ini merupakan kejadian buruk ya. Apalagi kita menjelang pemilu 2024. Coba kita lihat videonya kali ini. Jumlah oknum anggota TNI diduga melakukan penganiayaan berasal dari Kompi B Yonif Rider 408 SPH. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kabupaten Boyolali. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Richard Harrison mengatakan, informasi sementara yang diterima, insiden tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Awalnya sekira pukul 11:19 waktu Indonesia Barat, beberapa anggota Kompi B yang sedang bermain voli tiba-tiba mendengar suara bising rombongan sepeda motor knalpot brong. Oke, ya. Itu kejadian yakni ketika relawan Ganjar ini habis menghadiri acara ya, sebuah acara yang tentunya juga kaitannya dengan pemenangan Pilpres Ganjar Mahfud, kemudian pulang dengan menaiki sepeda motor ya, knalpotnya brong, yaitu sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi kalau ada acara-acara entah itu kampanye atau acara pokoknya yang mengandung massa besar itu biasanya ada sebagian pemuda kita itu melampiaskan dengan konvoi dengan menggunakan motor yang knalpotnya itu diblong ya. Nah, kemudian melewati area TNI ya, karena di situ ketika itu ada oknum TNI yang sedang berolahraga yang katanya sih itu main voli, kemudian mendengar suara huru-hara motor yang bising mengganggu kenyamanan mereka mungkin ya. Ini kemudian mengejar di jalan dan mungkin sempat cekcok juga, kemudian akhirnya terjadilah penganiayaan yang korbannya itu masuk rumah sakit ya. Jadi tidak sampai tewas, namun juga luka parah ya, masuk rumah sakit. Kemudian menyikapi hal ini tentu TNI juga sigap ya, karena apapun itu sudah
diunggah di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentunya TNI sigap kemudian mengamankan ya kurang lebih 15 oknum anggota TNI yang terlibat dalam penganiayaan relawan Ganjar ini. Kita lihat dulu statement dari Kapendam Diponegoro. Sebagaimana potongan video yang beredar di media sosial dan oleh rekan-rekan wartawan sudah mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 telah terjadi kasus penganiayaan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum TNI terhadap rekan kita warga sipil. Maka atas seizin dari pimpinan TNI Angkatan Darat, hari ini saya melaksanakan konferensi pers. Saya sampaikan kasus penganiayaan tersebut benar adanya dan pelakunya adalah beberapa oknum anggota dari Yonif 408 Subrasta. Perlu diketahui sampai dengan saat ini Denpom 4 Surakarta masih meminta keterangan terhadap para anggota untuk kepentingan proses hukum. Mengenai kronologi, motif, latar belakang terjadinya kasus akan saya uraikan. Informasi sementara yang diterima bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 tepatnya pukul 11:19 waktu Indonesia bagian Barat di tempat asrama Kompi Senapan B Yonif 408 Subrasta. Saat beberapa anggota Kipan B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brong melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brong pengendara motor tersebut untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta membubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brong tersebut. Ya, tadi penjelasan dari pihak TNI, ya mudah-mudahan kasus ini bisa segera terselesaikan dan tentunya harus diselesaikan secara hukum ya. Jadi menurut hukum militer yang berlaku dan tentunya hal ini jangan sampai terulang atau terjadi lagi. Apalagi menghadapi pemilu 2024 yang nampaknya semakin hari semakin panas ya. Jadi sudah ada isu atau move atau juga istilah di media sosial, di media mainstream ada dugaan kecurangan. Nah ini jangan sampai terjadi. TNI, Polri harus netral, benar-benar netral. Jadi jangan karena ambisi pribadi, dalam hal ini oknum TNI yang mungkin juga luapan emosi atau juga mungkin menjadi simpatisan dalam tanda kutip capres tertentu, akhirnya membawa tidak baik, korup atau nama
TNI. Sekarang ini bagaimana pendapat Capres nomor 3 Ganjar Pranowo dalam menyikapi kasus relawannya yang dianiaya oleh oknum TNI. Kita lihat videonya. Sudah dari kemarin, sudah teman-teman berjalan, saya minta bantuan teman-teman Komisi 1, TPN, dan sudah komunikasi dengan Kasat, Panglima TNI, saya tadi juga kontak dengan Pangdam, dan sekian belas orang dari oknum itu hari ini mendapatkan hukuman, menurut saya bagus gitu. Dan ini menjadi pelajaran serius buat kami, agar jangan semena-mena, kalau ada keliru diproses saja. Tapi kalau semena-mena ingat, yang Anda hadapi itu rakyat, jangan bikin rakyat marah. Walaupun memang ini sudah ditanggapi oleh TNI Pak, sudah diproses begitu, tapi kemudian di masa kampanye ini kan memang banyak keriuhan Pak. Kalau dari Pak Ganjar sendiri himbauannya seperti apa? Nah, itu tadi yang saya katakan, itu jadi pelajaran yang terakhir. Jangan ada lagi model seperti itu. Kalau kemudian ada yang keliru, kasihkan pada yang berwenang. Saya kira para oknum-oknum TNI yang menganiaya itu dia ngerti aturannya. Kecuali dia nggak ngerti, pecat aja. Ya, Ganjar Pranowo tegas. Jadi kasus ini harus diusut tuntas. Bahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI, dengan Kasat, dan juga tentunya ini tidak boleh terulang lagi. Kejadian ini harus kejadian yang terakhir. Karena apapun imbasnya tentu akan kemana-mana. Oke, kita jumpa berikutnya.